Shalom, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan ya. Bukan satu pertanyaan ini, maaf, satu pernyataan ya. Sebetulnya ini merupakan satu judul dari bahasan yang ingin saya bahas kali ini, itu mengenai rumput yang dibiarkan terbakar hangus dan rumput yang jangan dirusakkan. Ini judulnya Bapak Ibu ya. Mengapa oleh tiupan sangkakala malaikat ke-1 semua rumput dibiarkan terbakar hangus ya di dalam Wahyu 8 ayat 7. Tetapi pada saat tiupan sangkakala oleh malaikat yang kelima justru dipesankan supaya jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Ini di dalam Wahyu 9 ayat 4. Apa bedanya? Kenapa tadi boleh sekarang tidak? Pertanyaan ini menunjukkan perhatian yang serius ya pada rincian kitab Wahyu yang memang penuh dengan simbolisme dan struktur unik. Mari kita lihat secara rinci ya. Terlebih dahulu kita bacakan perbandingan ayatnya Bapak Ibu ya. Wahyu 8 ayat 7 yang topiknya atau konteksnya adalah sangkakala ke-1 ini. Maka malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api yang bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Sepertiga dari bumi terbakar hangus, dan sepertiga dari pohon-pohon hangus, dan semua rumput hijau hangus. Bapak Ibu, satu langkah ke belakang di Wahyu 9 ayat 4, yaitu pada peristiwa tiupan sangkakala yang kelima Bapak Ibu. Dan kepada mereka dipesankan supaya jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon di bumi, atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Mengapa ada perbedaan perlakuan terhadap rumput? Pertama Bapak Ibu, ini adalah sebuah kontras simbolik antara penghakiman Allah dan rohani. Wahyu 8 yang konteksnya adalah tiupan sangkakala ke-1 sampai ke-4 itu menggambarkan penghakiman Allah atas dunia fisik atau alami. Bencana terhadap bumi, laut, sungai, matahari. Ini paralel dengan tulah Mesir yang literal ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di Wahyu 9, yaitu tiupan sangkakala kelima dan keenam, itu beralih ke penghakiman rohani dan penderitaan manusia. Ini melibatkan kuasa-kuasa dari jurang maut, yaitu setan dan iblis, yang digambarkan sebagai belalang-belalang Bapak Ibu. Jadi saat sangkakala ke-6 dibunyikan, fokus bukan lagi menghukum alam, tidak diizinkan merusak alam lagi, tapi mereka diutus untuk menyiksa manusia, bukan lingkungan. Jadi sebenarnya wahyu dan tahapan penghakimannya itu begini Bapak Ibu ya. Kitab Wahyu disusun di dalam struktur bertingkat ya, progressive revolution ini Bapak Ibu ya. Sangkakala ke-1 itu penghakiman dimulai, mencakup kerusakan rumput. Sangkakala kelima, fase penghakiman berikutnya, dan rumput sudah pernah dihukum sebelumnya nih. Jadi rumput tidak dirusak lagi karena sudah hangus dalam sangkakala pertama, atau tidak menjadi sasaran di dalam fase baru ini Bapak Ibu. Rumput itu apa sebetulnya yang digambarkan di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu? Rumput adalah simbol dari kemanusiaan Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, rumput kadang menyimbolkan manusia fana. Ini bisa Bapak Ibu lihat di Yesaya 40 ya, ayat 6 sampai 7 ya, juga di Mazmur 101 ayat 15 ya. Namun di Wahyu 9 ayat 4
Belalang dilarang menyentuh rumput dan tumbuhan, lalu menargetkan manusia yang tidak dimeteraikan. Ini memberi kesan bahwa rumput di sana adalah literal, ya, bukan lambang manusia, dan bahwa ada pemisahan antara alam ciptaan dan manusia berdosa sebagai objek penghakiman yang berbeda. Jadi kesimpulan singkatnya, ya, sangkakala ke-1 yaitu Wahyu 8 ayat 7 dan sangkakala kedua yaitu Wahyu 9 ayat 4 itu apa saja? Dari sisi fokus hukuman, sangkakala ke-1 itu sasarannya adalah alam, bumi, pohon, rumput. Dan dari sisi fokus hukuman juga, sangkakala ke-6 itu berbeda. Fokusnya adalah manusia yang tanpa meterai. Ini beda dengan dari sisi bentuk hukuman, ya. Dari sisi bentuk hukuman, sangkakala ke-1 itu sasarannya api, es, darah. Sedangkan sangkakala ke-6 penyiksaan rohani oleh belalang neraka, ini Bapak Ibu, ya. Dan dari sisi tujuannya, ya, sangkakala ke-1 itu menunjukkan kuasa dan murka Allah, sedangkan sangkakala ke-6 itu penghakiman atas manusia yang menolak Allah. Ini terakhir dari sisi simbolismenya, sangkakala ke-1 itu adalah penghakiman fisik atau alami, sedangkan sangkakala ke-6 itu penghakiman rohani atau jiwa manusia ini, ya. Nah, perbedaan pengetahuan terhadap rumput di Wahyu 8 dan Wahyu 9 itu bukan kontradiksi, tapi menunjukkan progresivitas dan perbedaan sasaran penghakiman. Pertama pada ciptaan, yaitu alam, dan yang kedua langsung kepada manusia, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, ya. Sekian, semoga Tuhan memberkati. Amin.